Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menginstruksikan jajaran Kemendak untuk membantu proses penegakan hukum di Kejaksaan Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku moderator akan memandu jalannya terkait dengan diskusi kelompok tugas mata kuliah Politik Hukum Pidana oleh Ibu Emilia Susanti, SHMH, di mana di sini ada 6 anggota dan akan memaparkan 6 pokok subbahasan. Yang pertama, pengertian dasar politik hukum pidana, kemudian yang kedua, tujuan dasar hukum, kemudian yang ketiga, latar belakang perlunya dasar hukum, kemudian yang keempat, Pancasila sebagai Rechtsstaat dan filter pembaharuan hukum pidana, kemudian yang kelima, upaya menjadikan Pancasila sebagai Rechtsstaat dan filter pembaharuan hukum pidana Indonesia, kemudian yang keenam, landasan hukum pembaharuan hukum pidana. Baik, untuk mekanisme sistemnya, di mana satu mahasiswa akan memaparkan satu materi dan kemudian akan ditanggapi oleh peserta lainnya. Baik, untuk yang pertama langsung saja, materi pengertian dasar politik hukum pidana oleh Nani Herawati dengan NPM 1912-011139. Kepada saudara, dipersilahkan. Baik, terima kasih Rizky atas kesempatannya. Langsung saja saya jelaskan mengenai politik hukum pidana. Pada dasarnya, politik hukum secara etimologis atau secara tata bahasa berasal dari bahasa Belanda, yakni recht yang berarti hukum dan politik yang berarti kebijakan. Berkaitan dengan istilah hukum, hingga saat ini di kalangan teoretisi atau pakar hukum belum ditemukan kesepakatan atau kesatuan pendapat mengenai batasan dari makna hukum. Namun sederhananya dapat kita artikan bahwa hukum adalah aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Begitupun halnya dengan politik hukum. Beberapa ahli memberikan definisi yang berbeda terhadap politik hukum. Sebagai contoh, Profesor Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Sementara pakar hukum lain, yakni Padma Wahjono, mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari peraturan hukum yang akan dibentuk. Atas beberapa definisi dari pakar ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa politik hukum merupakan arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Kemudian, setelah memahami pengertian politik hukum, maka pembahasan selanjutnya adalah mengenai pengertian politik hukum pidana. Politik hukum pidana sering pula disebut sebagai kebijakan hukum pidana atau pembaharuan hukum pidana, yang dalam istilah kepustakaan asing masih banyak pula istilah-istilah lain seperti penal policy, criminal policy, strafrecht policy, dan lain sebagainya. Kemudian, secara umum, politik hukum pidana dapat kita definisikan sebagai serangkaian upaya rasional oleh negara dalam rangka menanggulangi kejahatan. Dalam hal ini, terdapat berbagai pendapat dari ahli mengenai definisi politik hukum pidana sendiri. Salah satunya adalah dari Mudler, yang mendefinisikan politik hukum pidana sebagai garis kebijakan untuk memutuskan, satu, seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku pada saat ini perlu diubah atau diperbarui. Kemudian yang kedua, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dan yang ketiga, cara bagaimana penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan putusan pidana dapat dilaksanakan. Baiklah, mungkin sekiranya itu saja materi yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Setelah memaparkan memang korelasi antara politik hukum yang merupakan suatu kebijakan ini berkorelasi dengan politik hukum pidana ya, didukung dengan berbagai macam pendapat. Baik, langsung saja kepada para peserta ataupun pihak-pihak yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, izin bertanya kepada Nani Herawati. Dari penjelasan yang telah disampaikan tadi, apakah bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai pendekatan apa saja yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan politik hukum pidana? Terima kasih. Baik, Saudara Gita, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya tanggapi ya.
Sebenarnya mengenai hal tersebut, pada hakikatnya implementasi politik hukum pidana atau pembaruan hukum pidana ini seyogyanya harus ditempuh melalui pendekatan yang berorientasi pada kebijakan atau disebut pula policy oriented approach. Kemudian sekaligus pula melalui pendekatan yang berorientasi pada nilai atau value oriented approach. Sekiranya begitu, apakah bisa dipahami, Saudara Gita? Baik, Nani, terima kasih atas jawabannya. Sudah saya pahami. Baik, terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memaparkan dan menanyakan terkait dengan materi pengertian dasar politik hukum pidana. Kemudian, kita beralih kepada materi yang kedua, tujuan dasar hukum. Akan disampaikan oleh Sukma Meta Zulfia dengan PN 1912-01-1169. Kepada saudara, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk poin yang kedua yaitu membahas mengenai tujuan dasar hukum. Jadi yang menjadi tujuan dari dasar hukum, politik hukum pidana yaitu terlaksananya politik hukum pidana yang mampu melindungi warga masyarakat dari kejahatan dalam rangka menyejahterakan warga masyarakat itu sendiri. Melindungi masyarakat di sini yaitu mewujudkan pengakuan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang mana dalam hal ini asas legalitas sebagai salah satu sendi negara hukum harus mengandung 3 hal. Yang pertama yaitu sebagai supremasi hukum, yang artinya adalah setiap gerak langkah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam negara hukum haruslah berdasarkan hukum dan memperoleh legalisasi hukum. Yang kedua, hukum yang digunakan sebagai dasar bagi setiap langkah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara hanya hukum yang mengandung motivasi dan memberi ruang gerak bagi terwujudnya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dan yang ketiga yaitu menolak keberadaan hukum yang bertentangan dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Mungkin itu penjelasan singkat saya mengenai tujuan dasar hukum. Cukup, moderator? Baik, terima kasih kepada saudara Sukma. Berkaitan dengan tujuan dasar hukum ya, karena memang negara Indonesia menganut sistem negara hukum, tentu dalam hal ini, dalam tindak tanduknya, pasti harus mengkorelasikan dengan sistem hukum yang ada. Baik, kepada peserta ataupun pihak-pihak yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya kepada pemateri, terkait soal materi yang telah dipaparkan, apa sih fungsi dasar dari hukum? Itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Siva. Jadi fungsi dari dasar hukum itu sebagai pedoman atau tolak ukur keadilan, rambu-rambu, dan alasan pembenaran bagi pelaksanaan politik hukum pidana. Jadi dalam pelaksanaan politik hukum pidana itu yang menjadi pedomannya itu adalah dasar hukum itu sendiri. Cukup. Baik, terima kasih saudara atas pemaparannya, baik yang menanya ataupun memberikan jawaban. Untuk yang ketiga, kita beralih kepada materi berkaitan dengan latar belakang perlunya dasar hukum, di mana akan dipaparkan sendiri oleh saya, selaku Rizky Arinsyah Putra, NPM 1942-011036. Baik, bahwasanya negara hukum adalah negara yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan tersebut, maka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam negara hukum diatur oleh kaidah-kaidah hukum yang pada dasarnya berkesamaan ataupun terdapat prinsip equality before the law ataupun persamaan di dalam hukum. Demi menjamin terwujudnya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di dalam hukum, maka perlu adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sehingga pada akhirnya bahwa hakikat negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga keberadaan hukum ini sangat memiliki nilai yang sangat vital karena mempengaruhi kehidupan ataupun kesejahteraan bagi setiap masyarakat. Kepada pihak-pihak yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya kepada moderator. Baik, dipersilahkan. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana korelasi politik hukum pidana dengan aspek hak asasi manusia? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, langsung saya jelaskan bahwasanya memang sebagaimana telah dipaparkan oleh Ninai dan Sukma sebelumnya berkaitan dengan politik hukum pidana, mungkin pada dasarnya
Politik hukum pidana ini sebagai salah satu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan tujuan akhirnya memang untuk perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yakni kesejahteraan masyarakat. Sehingga pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengejawantakan hak asasi manusia. Mengapa demikian? Karena tentunya kita tahu masyarakat di negara Indonesia ini memiliki hak asasi manusia, oleh karena itu perlu adanya upaya kebijakan dalam penanggulangan kejahatan yang mana ini berkorelasi untuk melindungi nilai-nilai hak asasi manusia yang ada di lingkup masyarakat. Sekian, apakah sudah cukup? Cukup. Baik. Langsung saja kita akan beralih materi. Baiklah, kita akan beralih kepada materi yang keempat, yakni Pancasila sebagai rekayasa dan filter pembaharuan hukum pidana oleh Desi Rahmawati dengan NPM 1912-01-1138. Kepada saudara, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Materi selanjutnya yaitu mengenai Pancasila sebagai rekayasa dan filter pembaharuan hukum pidana. Saya akan memaparkannya. Pancasila merupakan rekayasa bagi bahasa Indonesia. Kedudukan Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila sebagai tujuan bagi semua tata hukum di Indonesia. Rekayasa berasal dari bahasa Belanda yang jika diartikan berarti cita hukum. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, dalam negara hukum, kedudukan Pancasila merupakan sebuah cita hukum atau rekayasa. Menurut Supomo, cita hukum meliputi hukum dasar tertulis dan hukum dasar yang tidak tertulis, yang tercermin dalam kebiasaan, tata kelakuan atau mores, budaya, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila dalam kedudukan sebagai cita hukum berfungsi juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Rudolf menyatakan bahwa cita hukum ialah konstruksi pikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Menurut Hamid, Pancasila sebagai cita hukum atau rekayasa berarti Pancasila berada dalam tata hukum Indonesia, namun terletak di luar sistem norma hukum, dan dalam kedudukan yang demikian itu, Pancasila berfungsi secara konstitutif dan secara regulatif terhadap norma-norma yang ada dalam sistem norma hukum. Hingga saat ini, Indonesia masih menggunakan hukum yang berlaku sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu KUHP, dalam menerapkan hukum pidananya. Dengan kata lain, hukum pidana di Indonesia merupakan adaptasi dari bangsa lain yang diterapkan sebagai hukum Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tentu saja harus dilakukan pembaruan hukum bagi bangsa Indonesia agar lebih sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Urgensi untuk melakukan pembaruan hukum pidana dilatar belakangi oleh beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu yang bersifat politik. Sebagai negara yang telah merdeka, sudah seharusnya kita memiliki KUHP yang digali dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Alasan yang bersifat sosiologis, yaitu KUHP semakin mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Suruhan dan larangan dalam hukum pidana harus didasarkan kepada pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri. Alasan yang ketiga yaitu merupakan alasan praktis, yakni makin sedikitnya orang-orang yang menguasai bahasa Belanda. Kemudian sistem hukum pidana harus diciptakan terlebih dahulu. Sebaliknya, pembentukan perundang-undangan pidana khusus harus dilakukan secara proporsional dan mengindahkan prinsip harmonisasi hukum. KUHP sebagai ius generalis tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk membentuk ius spesialis, karena dapat merusak sistem hukum pidana yang seharusnya dibangun. 4 pilar berbangsa yang bernegara bukan relevansinya dalam bidang hukum pidana dengan tujuan akhir adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum pidana nasional merupakan tuntutan sejarah yang harus diwujudkan dan dijadikan tugas nasional untuk direalisasikan. Oleh sebab itulah pembaruan hukum akan tetap terjadi. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Baik,
Terima kasih kepada saudara atas penjelasannya, sudah sangat komprehensif sekali ya berkaitan dengan Pancasila ini karena memang sebagai bintang pemandu. Maka dari itu tindak tanduk ataupun bentuk segala macam produk legislatif berupa peraturan perundang-undangan semestinya harus mengejawantakan nilai-nilai Pancasila. Demikian, baik kepada saudara-saudara ataupun pihak-pihak yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Saudara Desi, mengacu pada penjelasan saudara, apakah bisa dijelaskan bagaimana peran Pancasila sebagai filter pembaharuan hukum pidana? Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Baik, Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan falsafah serta ideologi bangsa dan negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu nilai-nilai adat, kebudayaan, dan nilai religius berdasarkan kedudukan Pancasila tersebut. Maka Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau penyelenggara negara itu sendiri. Oleh sebab itu, pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama peraturan perundang-undangan negara, dapat dijabarkan dan diderifikasi dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai dasar negara juga merupakan falsafah hukum nasional yang seharusnya mempunyai sifat imperatif, yaitu Pancasila dijadikan dasar dan arah pengembangan falsafah hukum nasional dan menjadi acuan dalam penyusunan, pembinaan, dan pengembangan falsafah hukum yang konsisten dan relevan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara penanya ataupun penjawab materi yang sangat luar biasa berkaitan dengan Pancasila. Baik, tidak hanya itu, kita akan beralih kepada materi berikutnya terkait dengan upaya menjadikan Pancasila sebagai recite dan filter pembaharuan hukum pidana Indonesia oleh Asyifa Arindi Putri dengan NPM 1912011135. Kepada saudara, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berbicara tentang upaya dalam menjadikan Pancasila sebagai recite dan filter pembaruan hukum pidana Indonesia, berbagai permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini, khususnya dalam bidang hukum, tentu harus diselesaikan dengan tuntas melalui proses rekonstruksi sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila agar tercipta kondisi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Dalam hal ini diperlukan kondisi yang sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu berpihak kepada kebenaran dan menganjurkan untuk memberi maaf kepada orang yang telah bertaubat dari kesalahannya. Manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya pada dasarnya dipengaruhi oleh nilai-nilai kemanusiaan. Nilai tersebut berupa yang berhubungan erat dengan moralitas maupun estetika yang berhubungan dengan keindahan. Lalu yang kedua, dalam realitas sosial, pengembangan supremasi hukum sangat tergantung pada 4 komponen, yaitu yang pertama, materi hukum, lalu sarana prasarana hukum, yang ketiga, aparatur hukum, dan yang keempat, budaya hukum masyarakat. Lalu yang terakhir, tidak kesesuaian antara materi hukum, konflik di antara penegak hukum, kurangnya sarana dan prasarana hukum, serta rendahnya budaya hukum masyarakat, maka setiap orang, masyarakat, baik itu masyarakat ataupun aparatur hukum, harus mengembalikan pada rasa keadilan hukum masyarakat, yang artinya harus mengutamakan moralitas masyarakat. Demikian dalam pengembangan estetika yang menjadi wujud budaya masyarakat, sangat mungkin terjadi dilema dan benturan dengan nilai etika. Berdasarkan poin-poin yang sudah saya sebutkan itu, dapat diketahui bahwa positif hukum Indonesia saat ini seluruhnya mencerminkan nilai moral dan nilai hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ini terlihat masih banyak substansi peraturan perundang-undangan yang bernuansa kolusi, korupsi, dan nepotisme. Faktor penyebab utamanya dikarenakan selama ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai margin of appreciation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diterjemahkan sesuai dengan kepentingan penguasa. Untuk itu, perlu segera mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai margin of appreciation pada pembaruan pembangunan hukum termasuk hukum pidana di Indonesia.
Berkaitan dengan hal itu, tatkala terjadi dilema dalam penegakan hukum, terlebih hukum pidana yang memiliki sanksi bersifat negatif dan berkaitan dengan aspek substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum, maka setiap orang, dalam hal ini masyarakat dan aparatur penegak hukum harus mengembalikan rasa keadilan hukum masyarakat. Keadilan hukum masyarakat Indonesia yaitu keadilan Pancasila yang mengandung makna keadilan berketuhanan, keadilan kemanusiaan atau humanistik, keadilan yang demokratik, nasionalistik, dan berkeadilan sosial. Ini berarti keadilan yang ditegakkan juga bukan sekedar keadilan formal, tetapi keadilan substansial. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih saudara atas pemaparannya, bahwasanya memang problematika terkait dengan sistem penegakan hukum di Indonesia ini masih sangat perlu diberantas. Dalam hal ini perlu adanya upaya untuk menyelaraskan antara hukum-hukum yang ada dengan Pancasila, nilai-nilai yang ada. Baik, untuk pihak-pihak yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, izin bertanya pada Saudara Siva, sebenarnya apa sih menurut Anda itu makna dan ruang lingkup dari pembaharuan hukum pidana itu sendiri? Baik, izin menanggapi pertanyaannya. Terkait soal makna atau pengertian ruang lingkup pembaruan hukum pidana, pengertian pembaruan hukum itu sendiri adalah suatu upaya yang dilakukan dengan meninjau dan membentuk kembali hukum pidana sesuai dengan perkembangan nilai sosial politik dan sosiokultural dari masyarakat. Sedangkan ruang lingkup pemeran hukum pidana meliputi pembaruan struktural hukum pidana, pembaruan substansi hukum pidana, dan pembaruan budaya hukum pidana. Mungkin hanya itu. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih kepada saudara penanya ataupun pemberi keterangan yang sangat komprehensif dalam menjawab pertanyaan. Kita berlanjut kepada materi yang terakhir, yaitu landasan hukum pembaharuan hukum pidana yang akan disampaikan oleh saudari Rita Lestari dengan NPM 1912011168. Kepada saudara dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Langsung saja saya paparkan materi mengenai landasan hukum pembaruan hukum pidana. Dalam landasan hukum pembaharuan hukum pidana dibagi menjadi dasar hukum tidak tertulis dan dasar hukum tertulis. Yang pertama, dasar hukum tidak tertulis. Itu ada nilai. Nilai-nilai luhur yang menjadi dasar hukum politik hukum pidana adalah yang pertama, nilai-nilai mengenai kebenaran atau logis. Kemudian yang kedua, keindahan atau estetis. Yang ketiga, kebaikan atau etis. Yang keempat, agama atau religius. Pancasila sebagai dasar hukum nasional berfungsi sebagai patokan atau ukuran sebagai tujuan hukum nasional Indonesia. Kemudian yang kedua ada hukum adat. Di Indonesia, hukum adat menjadi salah satu dasar hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan yang tegas menyatakan hal ini, sehingga banyak proses peradilan dan keputusan hakim dipedomani oleh norma-norma hukum adat. Kemudian dasar hukum tertulis. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar merupakan perwujudan cipta hukum yang tersimpulkan dalam dasar falsafah negara. Bagi bangsa Indonesia, arah dan sasaran politik hukum pidana nasional dalam UUD 1945 menurut Gede Jaksa yaitu yang pertama, sistem pemerintahan negara, kemudian yang kedua, mekanisme konstitusi. Kemudian ketetapan MPR. Ketetapan MPR mengandung political will bangsa Indonesia, termasuk pedoman untuk menyusun politik hukum pidana nasional seperti yang tercantum dalam Tab MPR tentang GBHN. Kemudian ada peraturan perundang-undangan pidana. Adapun peraturan perundang-undangan pidana sebagai dasar hukum politik hukum pidana mencakup yang pertama, hukum pidana material atau hukum pidana substansi. Kemudian yang kedua, hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Dan yang terakhir, hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya, keputusan hakim atau jurisprudensi. Untuk menelaah keputusan hakim, lebih banyak berpangkal pada nilai-nilai serta norma-norma hukum yang mendasari pendirian dan pengetahuan dalam menetapkan keputusan atau putusannya. Ada juga yang secara politis. Keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dan telah dilaksanakan dijadikan sebagai dokumen. Nah, dokumen ini dinamakan jurisprudensi. Selanjutnya ada doktrin. Doktrin adalah ajaran para sarjana ahli hukum yang lebih banyak mengandalkan teori hukum untuk berusaha menyadarkan masyarakat tentang kebenaran atau doktrin tertentu. Selanjutnya, asas. Asas-asas yang bersifat universal selalu dikaitkan dengan tujuan nasional, yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Adapun asas-asas tersebut antara lain asas legalitas, asas kesamaan, asas subsidiaritas, asas publisitas, dan asas proporsionalitas. Kemudian yang terakhir ada instrumen internasional. Menjadikan instrumen-instrumen internasional yang berkaitan dengan HAM dan instrumen-instrumen internasional yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan dan peradilan pidana merupakan keharusan yang bersifat etis terlepas dari apakah instrumen internasional itu sudah diratifikasi atau belum. Dalam praktis kehidupan masyarakat internasional, instrumen-instrumen internasional yang dikeluarkan oleh PBB sering menjadi barometer atau pengukur pelaksanaan kegiatan yang bersifat umum. Baik, cukup saja materi yang saya sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanya. Baik, terima kasih kepada saudara atas pemaparan yang berkaitan dengan landasan pembaharuan hukum pidana. Mungkin saya yang ingin bertanya langsung kepada saudara Gita. Tadi telah disampaikan bahwa untuk menelaah keputusan hakim lebih banyak berpangkal pada nilai-nilai serta norma-norma hukum yang mendasari pendirian dan pengetahuan dalam menetapkan keputusannya. Ada juga yang secara politis. Lantas, upaya yang secara politis ini lebih jelasnya seperti apa ya? Apakah bisa saudara lebih jelaskan? Baik, terima kasih. Langsung saja saya jawab ya. Jadi yang dimaksud dengan menelaah keputusan hakim secara politis itu dikaitkan dengan upaya yang pertama, menguji materi politik hukum nasional, kemudian yang kedua, menguji secara pasif keputusan hakim itu sendiri, dan yang terakhir, meneliti hal-hal yang baru dalam keputusan hakim itu untuk diselaraskan dengan materi hukum nasional yang akan datang. Itu saja. Apakah sudah jelas, Rizky? Baik, sudah sangat komprehensif atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada pihak-pihak dalam hal ini, baik kepada saudara Sukma, Desi, Asifa, Gita, dan Ninai atas penjelasan dan pemaparannya. Mungkin bisa dapat diambil kesimpulan bahwasanya politik hukum pidana ini pada dasarnya adalah suatu bentuk kebijakan yang merespon perkembangan pemikiran manusia tentang kejahatan. Tidak bisa dielakkan bahwa perkembangan pemikiran masyarakat ini atas suatu fenomena perilaku yang dikategorikan kejahatan tentu tidak lepas atas perkembangan masyarakat itu sendiri. Maka perlu adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk senantiasa melindungi nilai-nilai hak asasi manusia. Demikian diskusi singkat terkait dengan kebijakan politik hukum pidana dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.